Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Maulana dari pengantar hukum bisnis kelas 33 akan membawakan sedikit tentang materi hak cipta. Sebelumnya kita akan hak cipta itu kita beralih ke pokok utamanya yaitu HKI. Apa sih HKI itu? Nah, teman-teman. Menurut Google, HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Terus fungsi dari HKI apa sih? Nah, utamanya untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berikutnya ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara. Pemerintah kolonial Belanda juga misalnya melakukan Undang-Undang Merek pada tahun 1885 dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Cakupan kekayaan intelektual dapat berupa merek, hak cipta dan paten, desain, lisensi, dan waralaba, maupun informasi yang bersifat rahasia. Hal-hal tersebut menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan guna untuk menjual produk dan jasanya. Kekayaan intelektual dibagi tiga. Ada hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Materi kita kali ini membahas tentang hak cipta. Menurut Google, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada Undang-Undang Hak Cipta terdahulu. Baik, di hak cipta sendiri, otomatis kita bakal menemukan ciptaan, dan juga pemegang hak cipta, hak terkait, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Definisi ciptaan itu karya yang diciptakan di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, pihak yang ketiga, pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Berikutnya ada hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, merupakan hak eksklusif. Hak terkait dimiliki secara eksklusif oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Produser fonogram yaitu individu atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Yang berikutnya adalah lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran adalah komunitas yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang pelayanan siaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial.
dengan daya pancar rendah, luas jangkauan, wilayah terbatas. UHC berlaku bagi pasal 22 Undang-Undang Hak Cipta ya. Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Yang kedua, semua ciptaan dan produk hak terkait bukan WNI, bukan penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Lingkup UU HC dan jenis pemilikan HC. Pasal 3 UU HC. UU HC mengatur dalam ayat A, hak cipta, dan B, hak terkait, pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Hak cipta sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 huruf A merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang objek hak cipta. Yang pertama adalah seni rupa. Nah, seni rupa sendiri berbentuk seni rupa sendiri ada beberapa bentuk. Nah, kita akan membahas bentuk-bentuknya seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi. Berikutnya ada lisensi dan royalti. Apa sih Bang lisensi dan royalti tersebut? Nah, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya ada LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif. Itu adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait guna untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Nah, penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Nah, ganti rugi sendiri dan ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Berikutnya, dalam hak cipta pasti ada yang namanya pembajakan. Nah, pembajakan sendiri adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaannya secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, berikutnya ada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 yang berlaku bagi semua ciptaan dan atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan atau produk hak terkait bukan WNI, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara RI mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait. Yang kedua, ada negaranya dan negara RI merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.